Pada waktu kebangkitan badan, manusia akan hidup seperti malaikat di surga. Demikianlah Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Damai sejahtera Kristus kiranya selalu beserta kita. Salam sehat selalu untuk kita semua hari ini. Kembali saya mengajak, mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan yang diambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Mari kita buka dengan tanda keselamatan, tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, sahabatku yang terkasih, setiap manusia yang lahir dan hidup, satu hal yang pasti, dia menghadapi kematian. Dan memang manusia dihadapkan pada kenyataan akan adanya kematian yang tidak mungkin dihindari, yang tidak mungkin ditolak oleh manusia siapapun. Ini berarti kehidupan di dunia ini bukan abadi, tetapi hanyalah sebuah kehidupan sementara. Artinya manusia akan mengalami sebuah kehidupan baru setelah kehidupan di dunia ini berakhir, atau dengan kata lain, setelah ia mati. Inilah fakta yang seharusnya membuka mata kita bahwa memang ada 2 macam kehidupan yang dialami oleh setiap manusia, yaitu kehidupan di dunia yang nyata ini, dunia sekarang ini, yang akan ditandai dengan sebuah kematian, dan kehidupan abadi dalam kerajaan surga, yakni setelah kematian yang akan dialami oleh semua orang yang beriman kepada Tuhan. Satu hal yang tetap sama antara kematian hidup di dunia ini dan hidup di dunia baru di surga, atau hidup di alam baka, bahwa yang menjadi penguasa kehidupan adalah Tuhan Allah. Hanya Tuhan Allah yang mempunyai kuasa kehidupan, baik di dunia ini maupun di dunia abadi. Oleh karena itu, bagi orang yang percaya kepada Allah, hidup di dunia ini
hanyalah sebuah persiapan bagi kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan abadi. Hidup di dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita, tetapi tujuan akhir hidup kita adalah surga abadi. Inilah bagi kita orang yang beriman. Karena itu seluruh karya usaha hidup di dunia ini harus terfokus kepada sebuah kemenangan, atau harus terfokus untuk menggapai sebuah kebahagiaan pada akhir tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu surga abadi. Karena apapun apa yang akan kita nikmati dalam hidup abadi nanti di surga, itu tergantung dari apa yang kita capai, apa yang kita raih, apa yang telah kita lakukan di dunia yang nyata ini. Memang ada perbedaan antara dua bentuk kehidupan itu, yaitu hidup di dunia ini dan hidup di surga, hidup di akhirat. Namun Allah sebagai penguasa hidup tetaplah sama selama-lamanya. Allah yang hidup menjadi Allah bagi semua orang yang juga hidup. Oleh sebab itu, semua orang yang percaya kepada Allah akan hidup selama-lamanya. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 25 bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Inilah Allah yang hidup, yang menjadikan orang yang sudah mati menjadi hidup karena percaya akan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah jaminan kehidupan kita, jaminan kehidupan abadi. Karena ia wafat, ia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang manusia pun yang sanggup menghindar atau menolak dari kematian. Dan manusia tidak mungkin bisa berkubang dalam kebohongannya bahwa hidup ini adalah miliknya sendiri, bahwa dialah penguasa atas kehidupan dan kematian. Kenyataan manusia tak berkuasa atas hidup dan matinya. Hanya Tuhanlah yang menguasa atas hidup dan mati dan kebangkitan. Jadi setiap orang sebenarnya tidak dapat menghindar dari Allah. Karena apa? Karena Allah adalah penguasa kehidupan, kebangkitan, dan kematian. Inilah inti hidup sejati. Manusia menerima Allah sebagai satu-satunya penguasa atas hidup kita. Sebagaimana dalam kitab Samuel 1 bab 2 ayat 6 mengatakan, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan ia mengangkat dari sana. Jadi Tuhanlah pemilik kehidupan, kematian, dan kebangkitan itu. Dengan demikian hidup kita mempunyai arti dan tujuan yang jelas, yaitu hidup bersama Allah sejak di dunia ini dan kekal di surga, di mana kematian tidak akan pernah merenggut kita lagi, yaitu hidup dalam keabadian di surga. Kenyataan sekarang ini terkadang menunjukkan hal yang berbeda, karena manusia seolah-olah memikirkan hidupnya di dunia ini saja, tanpa sadar akan hidup kekal pada hidup akhirat, pada akhir hidupnya nanti. Sebagaimana orang Saduki yang lebih banyak disibukkan oleh hal-hal politik dunia ini. Orang Saduki adalah golongan imam yang tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Karena itu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang mempunyai saudara laki-laki mati dan meninggalkan seorang istri, tetapi
tidak meninggalkan anak. Saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu wanita itu mati tanpa meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan dan akhirnya sesudah mereka semua meninggal, wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Yesus menjawab, kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci ataupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Kritik keras dan yang dilontarkan Yesus kepada orang Saduki dalam perikop Injil hari ini adalah bagian dari usaha meluruskan dari persepsi yang salah tentang kehidupan setelah kematian yang dipahami oleh orang-orang Saduki. Bagi mereka orang Saduki, dunia setelah kebangkitan sama seperti dunia sekarang ini, yaitu hidup kawin dan dikawinkan. Tetapi bagi Yesus, dunia setelah kematian adalah dunia kehidupan kekal, penuh kebahagiaan. Dunia di mana orang-orang hidup tanpa keinginan duniawi. Hidup seperti malaikat, berarti hidup secara roh. Hidup tanpa daging dan tanpa keinginan daging. Pesan firman Yesus bagi kita adalah bahwa perjuangan untuk mengalami kehidupan kekal bersama Tuhan dalam kerajaannya bukan perjuangan membawa kehidupan dunia ini ke surga, tetapi sebaliknya perjuangan membawa surga, hidup surgawi ke dalam hidup di dunia ini. Artinya kehidupan yang penuh damai, penuh sukacita di dunia ini seperti kita hidup di surga. Seperti bagaimana Yesus sendiri mengajarkan di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kita harus mengangkat situasi surga untuk masuk ke dalam kehidupan dunia ini. Bukan kita membawa kehidupan dunia ini ke surga. Sebaliknya, berarti kita harus hidup di dalam kasih di atas muka bumi ini. Maka segala aktivitas yang tidak menghasilkan damai, yang tidak menghasilkan kebahagiaan, yang tidak menghasilkan buah-buah cinta, itu perlu ditinggalkan saja. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, segala usaha, karya, kerja hidup kita di dunia ini yang bisa memperteguh iman, yang bisa mendapatkan pengharapan akan kehidupan dunia akhirat. Segala aktivitas yang bisa menghasilkan kasih sayang, damai sejahtera, itu perlu kita perjuangkan terus. Perlu ditingkatkan sampai nampak secerca situasi surgawi dalam hidup kita ini, sebagaimana doa Bapa kami. Damai di surga, kita masukkan ke dalam damai di bumi ini. Manusia seolah-olah hidup mengalami surga, seolah-olah ia sudah mengalami surga, walaupun ia belum mati dan belum masuk surga. Inilah hidup yang kita harus bawa dari surga turun ke bumi, bukan hidup yang kita bawa dari dunia ke atas. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, semoga renungan singkat ini boleh memberi pencerahan kepada kita bahwa hidup di dunia ini harus menggambarkan hidup sukacita, damai sejahtera di surga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar budi pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan memahami makna dan arti hidup kami di dunia ini. Hanyalah sementara. Biarlah kami bekerja, berkarya, berjuang untuk menggapai sebuah cita-cita hidup kami, hidup bahagia di dunia akhirat, yaitu di surga abadi kekal.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah causa prima. Artinya, kebangkitannya menjadi penyebab utama kebangkitan seluruh umat beriman.